Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lanjutkan ya, ini yang video ketiga. Semoga video ketiga ini lebih bisa memberikan pemahaman. Di video ketiga di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh untuk pelajaran selain nahwu dan sorof. Misalkan di sini tentang ilmu hadis, saya lihat di jadwal Madin itu di Madin SBM ada pelajaran hadis, kitab Tangkihul Qaul sama kitab Lubabul Hadis ya. Nah, bagaimana misalkan untuk pelajaran-pelajaran yang selain ilmu alat, tinggal disamakan saja ya teman-teman ya, tinggal disamakan tentang masalah penentuan bab sama subbab atau penentuan tema dan subtema di dalam upaya untuk mengambil nilai harian sama nilai tugas. Misalkan untuk pelajaran lubabul hadis di sini. Nah, di sini untuk lubabul hadis ini karena bukan syarahnya ya, lain halnya dengan tangkihul qaul. Jenengan selaku pengampu lubabul hadis ya, jenengan bebas untuk apa namanya itu untuk mengatur ya, mengatur dan merencanakan hadis-hadis yang mau diajarkan kepada anak-anak. Misalkan untuk mengambil nilai harian dari sebuah bab, yaitu bab Fadilatul Ilmi wal Ulama misalkan ya. Bab pertama tentang fadilah ilmu dan ulama. Nah, di dalam bab fadilah ilmu ulama ini kan tidak hanya satu hadis, ada beberapa hadis. Lah panjenengan nanti boleh mengambil nilai harian per tuntas menjelaskan satu hadis atau per dua hadis bebas. Itu suka-suka panjenengan. Tapi ya nggak boleh kemudian dalam satu bab, misalkan di sini contoh fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang fadilah ilmu ulama, itu misalkan berisi berapa hadis, saya tidak menghitung di sini. Kalau kata misalkan berisi 7 hadis, nah 7 hadis itu jenengan cuma mengambil satu nilai harian. Nah ini kurang bagus ya, boleh tapi kurang bagus. Sebaiknya ya sampai sikapi saja, direncanakan setiap kali selesai satu hadis ambil nilai harian, atau per dua hadis ambil nilai harian. Nanti ketika semua hadis-hadis dalam bab pertama tentang fadilah ilmu ulama tuntas, baru diambil nilai tugas ya kawan-kawan ya. Ini contohnya ya. Nah, seperti ini apa namanya itu untuk yang pelajaran lain tinggal disamakan aja. Atau untuk yang tangkihul qaul. Nah, tangkihul qaul di sini tuh kan syarahnya Lubabul Hadis ya, jelas semakin luas pembahasannya. Sehingga cara mengelola pembelajarannya utamanya tema sama subtema atau materinya ini berbeda dengan Lubabul Hadis. Nah, di sini mungkin untuk menyelesaikan satu bab itu kan butuh beberapa pertemuan untuk yang Lubabul Hadis karena berupa syarah kan ya, lebih lebih luas penjelasannya. Nah, untuk menyikapi atau mengatur penentuan tema sama subtemanya kaitannya dengan pengambilan nilai harian sama tugas ini bagaimana? Ya sama, sekali lagi nggak ada aturan baku, bebas tergantung bagaimana rencana panjenengan pembelajarannya. Misalkan untuk saya, misalkan ya ini hanya misal saja. Untuk bab pertama, Fifadilatil Ilmi wa Ulama. Nah, di sini mungkin apa namanya untuk apa kalau kalau temanya atau babnya jelas ya, bab pertama tentang fadilah ilmu ulama lah, ini tinggal mengatur subtema atau subbabnya. Misalkan untuk satu hadis ini kan namanya syarah ya, agak panjang, dan kita harus memaknai itu ya, memaknai semuanya, memberikan arti ibu. Maka eh, untuk satu hadis itu bisa diambil beberapa penilaian harian, untuk bisa tiga, bisa empat nilai harian dan satu nilai tugas untuk satu hadis itu ya. Ya misalkan contoh ya, di sini kan tidak hanya murni apa namanya itu membahas hadis atau menjelaskan hadis, bahkan dawuh-dawuhnya Allah melalui Al-Quran pun disinggung di sini. Nah itu juga bisa bisa nanti masuk dalam penilaian harian teman-teman ya. Jadi apa namanya itu khusus untuk yang sifatnya syarah yang luas begini itu bisa dalam hal penentuan subtema atau subbabnya itu dari satu hadis itu bisa panjenengan ambil 3 hingga 4
nilai harian. Nilai tugasnya ya satu saja, yaitu tentang fadilah ilmu wal ulama atau bab awal itu satu saja. Nah, seperti itu ya teman-teman ya gambarannya. Karena kan ini syarah ya, agak panjang di sini penjelasannya untuk satu hadis saja sepanjang ini ya. Atau kalau teman-teman punya pertimbangan lain yang lebih bagus, misalkan dipaksakan ya sudah satu hadis itu diambil, itu merupakan satu tema misalkan ya, satu hadis adalah satu hadis satu subtema atau subbab, selesai dibahas diambil nilai hariannya, boleh juga, suka-suka teman-teman ya, sehingga nanti bisa mirip-mirip disamakan dengan yang lubabul hadis. Mungkin itu ya teman-teman, apa namanya, cara menyikapi kita membagi ya, mengorganisir atau mengatur materi yang akan disampaikan ke para santri untuk semua mapel madin, baik yang ilmu alat maupun bukan, utamanya dalam hal untuk mengambil nilai harian sama nilai tugas. Ini nanti tinggal disamakan dengan pelajaran yang lain. Jenengan insya Allah paham maksud saya, jenengan yang lebih paham, karena jenengan yang mengampu mapel itu bagaimana cara membagi tema sama subtemanya atau bab dan subbabnya terkait dengan pengambilan nilai harian sama tugas. Moga ini bisa memberikan pemahaman, dan boleh nanti diskusi pas ketemu di sana atau japri ke saya tatkala ada yang belum dipaham. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.